sebagai pedoman hidup. Nah, di sini siapa yang ingat apa itu Al-Quran, apa itu hadis? Tunjuk tangan. Al-Quran itu adalah bacaan. Satu orang ya. Angkat tangan Dre. Gak ada yang ingat? Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna. Bahwa hadis itu adalah peristiwa atau perkataan atau cerita. Nah, bagus. Baiklah, kita masuk materi kita pada hari ini, yaitu cara mencintai Al-Quran dan hadis. Sebelum memasuki materi kita, itu ada motivasi untuk anak-anak semua. Orang yang mencintai Al-Quran adalah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran secara terus-menerus. Apakah ada di sini yang tahu bagaimana cara kita untuk mencintai Al-Quran? Nah, yang anak-anak itu sebutkan tadi benar. Cara kita mencintai Al-Quran yaitu dengan membaca, lalu mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Karena membaca adalah perintah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apakah anak ibu membaca Al-Quran tadi pagi? Baca. Materi selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri orang yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya. Jadi orang-orang yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, tidak melalaikan sholat 5 waktu dan mengerjakan sholat sunnah, dikarenakan perintah sholat ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerima kebenaran agama. Yang keempat, berperilaku positif terhadap ajaran agama dan norma-norma agama serta berusaha mempelajari dan mendalami pemahaman agama. Jadi di sini kita dituntut untuk memahami agama kita. Yang selanjutnya yaitu husnuzon atau berpikir positif terhadap hal apapun. Yang selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal di sini yaitu berserah diri. Misalnya anak-anak ibu akan melaksanakan ujian, anak-anak ibu sudah belajar dan berdoa. Berarti kita harus menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya itu dengan bersyukur. Dengan bersyukur yaitu yang terakhir yaitu ada muhasabah diri atau evaluasi diri. Jadi kita harus mengevaluasi diri kita setiap hari. Nah, sepanjang penjelasan dari ibu tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Sepertinya sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang akan bertanya. Pada yang ikhwan, bagaimana cara kita untuk mencintai Al-Quran? Gak ada yang laki-laki di sini? Ada. Gak ada yang tahu cara mencintai Al-Quran? Atau Silakan sebutkan. dibaca dan diamalkan. Nah, benar sekali.